Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu Kelas 5, Tema 1, Subtema 1, Pembelajaran 4. Ayo mengamati pada halaman 32. Amatilah peta pada pembelajaran sebelumnya. Tuliskan kondisi geografis wilayah Indonesia, khususnya kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Yang pertama, Pulau Sumatera. Kondisi geografis Pulau Sumatera berdasarkan peta. Yang pertama dilihat dari luasnya, kurang lebih 473.481 km persegi. Yang kedua, batas Pulau Sumatera dilihat dari lautannya, sebelah utara berbatasan dengan Teluk Benggala, sebelah timur dengan Selat Malaka, sebelah selatan dengan Selat Sunda, dan sebelah barat dengan Samudra Hindia. Daratannya, sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Kepulauan Andaman. Sebelah timur berbatasan dengan Pulau Kalimantan. Dan sebelah selatan berbatasan dengan Pulau Jawa. Keadaan alam Pulau Sumatera. Nama-nama pantai dan laut di Pulau Sumatera yaitu Pantai Lampu, Pantai Sorake, dan Pantai Rupat. Dan lautnya yaitu Laut Jawa dan Laut Andaman. Dan nama-nama dataran rendah di Pulau Sumatera yaitu Dataran Rendah Singkil dan Meulaboh atau Aceh. Nama-nama gunung di Pulau Sumatera yaitu Geurewudong, Gunung Sinabung, Gunung Merapi dan Talang, Gunung Dempo, Gunung Kaba, dan Gunung Kerinci. Yang kedua, Pulau Jawa. Kondisi geografis Pulau Jawa berdasarkan peta. Yang pertama, luas Pulau Jawa kurang lebih 126.700 km persegi. Yang kedua, batas laut Pulau Sumatera sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan dengan Samudra Hindia, sebelah barat dengan Selat Sunda, sebelah timur dengan Selat Bali. Daratan Pulau Jawa sebelah utara dengan Laut Jawa, sebelah selatan dengan Samudra Hindia, sebelah barat dengan Selat Sunda, dan sebelah timur dengan Selat Bali. Kondisi geografis Pulau Jawa yaitu yang pertama, nama-nama pantainya. Pertama, Pantai Pangandaran, Pantai Carita, dan Pantai Siung. Laut dari Pulau Jawa yang pertama, Samudra, dan yang kedua, Hindia. Nama-nama dataran rendah Pulau Jawa yaitu Dataran Rendah Surakarta, Semarang, dan Madiun. Dan nama-nama gunung Pulau Jawa, Gunung Ciremai, Gunung Papandayan, Gunung Salak,
Gunung Merapi, Gunung Prau, dan Gunung Lau. Yang ketiga, Pulau Kalimantan. Kondisi geografis Pulau Kalimantan berdasarkan peta, luas Pulau Kalimantan lebih kurang 743.330 km persegi. Batas laut Pulau Kalimantan sebelah utara dengan Laut Cina Selatan, sebelah barat dengan Selat Karimata, sebelah timur dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi, dan sebelah selatan dengan Laut Jawa. Daratan dari Pulau Kalimantan sebelah utara Malaysia atau Sabah dan Sarawak. Sebelah barat Selat Karimata, sebelah timur dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi, dan sebelah selatan dengan Laut Jawa. Yang ketiga, keadaan alam dari Pulau Kalimantan. Nama-nama pantai dan laut dari Pulau Kalimantan yaitu antara lain Laut Jawa, Laut Sulawesi, dan Laut Natuna. Nama-nama dataran rendahnya yaitu Pangkal Labun, Kualu Kapuas, dan Kualu Pembuang berada di Kalimantan Tengah. Redep dan Selor berada di Kalimantan Timur. Ketapang dan Teluk Melano berada di Kalimantan Barat. Nama-nama gunung di Pulau Kalimantan, yang pertama Gunung Kinibalu, Gunung Umut, dan Gunung Palu. Gunung Liangpran, Gunung Bukit Raya, dan Gunung Halau-Halau. Yang kelima, Pulau Papua. Kondisi geografis Pulau Papua berdasarkan peta, luas Pulau Papua lebih kurang 420.540 km persegi. Batas laut Pulau Papua di sebelah utara berbatasan dengan Laut Filipina, di sebelah barat dengan Laut Arafuru dan Laut Banda, di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafuru. Daratan Pulau Papua di sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah barat dengan Laut Arafuru, sebelah timur dengan Papua Nugini, dan sebelah selatan dengan Laut Arafuru dan Australia. Keadaan alam Pulau Papua. Nama-nama pantai dan laut Pulau Papua yaitu Pantai Teluk Triton, Pantai Pulau Venu, dan Pantai Yenbeba. Laut Pulau Papua yaitu Laut Arafuru. Nama-nama dataran rendah Pulau Papua: dataran rendah pesisir bagian selatan Papua, dataran rendah pesisir Arafura, dataran rendah pesisir Transplai. Selanjutnya, nama-nama gunung di Pulau Papua: Gunung Waspada, Puncak Jaya, Gunung Trikora, Gunung Yamin, Gunung Mandala, Gunung Dom, dan lain-lain. Yang keenam, Pulau Bali. Kondisi geografis Pulau Bali berdasarkan peta, luas Pulau Bali lebih kurang 5.636,66 km persegi. Batas Pulau Bali dari lautan sebelah utara berbatasan dengan Laut Bali, sebelah timur dengan Selat Lombok,
sebelah barat dengan Selat Bali dan sebelah selatan dengan Samudra Hindia. Daratan Pulau Bali di sebelah utara berbatasan dengan Kalimantan, sebelah timur dengan Nusa Tenggara Barat, dan sebelah selatan tidak ada karena berupa samudra. Sebelah barat berbatasan dengan Jawa Timur. Keadaan alam dari Pulau Bali, nama-nama pantai dan laut Pulau Bali yaitu Pantai Sanur, Pantai Kuta, Bedugul, dan Laut Bali. Nama-nama dataran rendah Pulau Bali yaitu Tabanan, Glanyar, Buyan, Batur, Buleleng. Nama-nama gunung Pulau Bali antara lain Gunung Agung, Gunung Abang, Gunung Batur, dan Gunung Batu Karu. Ayo berdiskusi pada halaman 35. Setelah kamu mengetahui kondisi geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia, buatlah kesimpulan kondisi geografis wilayah Indonesia secara umum. Bandingkan hasil kesimpulanmu dengan temanmu. Mintalah pendapat dan penjelasan dari bapak atau ibu guru. Kesimpulan, kepulauan dengan 2/3 wilayahnya berupa perairan, bentang alam Indonesia sangat lengkap dan bervariasi mulai dari pantai, dataran rendah, lembah, padang rumput, rawa, sungai, hutan, dataran tinggi, bukit dan perbukitan, serta gunung dan pegunungan. Di Indonesia juga banyak terdapat gunung berapi, danau, dan sungai, baik sungai besar maupun kecil, sungai panjang ataupun pendek. Antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya memiliki karakteristik kondisi geografis yang berbeda-beda. Demikian pula dengan hasil alamnya. Ayo mencoba pada halaman 36. Setelah kamu mengetahui kondisi geografis wilayah negara Indonesia, sekarang giliranmu untuk mengetahui kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu. Gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada para pengurus RT dan RW ataupun tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggalmu. Berikut ini adalah contoh sebuah peta kondisi geografis wilayah RW tempat tinggalku. Gotong royong modal dasar pembangunan. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerja bersama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak mempedulikan agama, suku, ataupun golongan. Prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Karena semua masyarakat merasa saling memiliki, masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik
tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat. Ayo berlatih pada halaman 38. Sebutkan ide pokok masing-masing paragraf pada teks gotong royong modal dasar pembangunan. Pada paragraf pertama, ide pokoknya yaitu gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Pada paragraf kedua, ide pokok gotong royong tidak mempedulikan agama, suku, ataupun golongan. Dan pada paragraf ketiga, ide pokok yaitu dengan bergotong royong segala pembangunan akan berjalan dengan baik. Ayo menulis pada halaman 39. Berdasarkan ide pokok berikut, kembangkan menjadi sebuah paragraf. Musyawarah mufakat adalah nilai luhur bangsa yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Musyawarah mufakat adalah nilai luhur bangsa yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, jika ada suatu masalah diselesaikan dengan cara bermusyawarah serta berlapang dada karena keputusan yang diambil. Yang kedua, kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara. Selain boleh bebas memeluk agama dan kepercayaan, kita harus menjalankan ibadah dan tidak melanggar aturan di agama masing-masing. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.